Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa. Kembalinya Sekte Gunung Berbunga part ke-25. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah Mimin cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Wei Lin Sam yang meminta untuk Chun Myung dan yang lainnya kembali ke Sekte Gunung Berbunga, dan dia akan melakukan sisanya sebisa mungkin. Chun Myung menolak dan memberikan beberapa kata, yang kemudian membuat Wei Lin Sam bergumam dalam hati. Apakah ia telah salah menilai Chun Myung selama ini? Tapi ketika Chun Myung memanggil Wei Lin Sam dengan serius, yang Wei Lin Sam kira akan mengatakan sesuatu yang penting, yang ternyata hanya permintaan Chun Myung untuk menambah beberapa botol minuman enak. Itu membuat Wei Lin Sam kembali ragu. Ternyata penilaiannya terhadap Chun Myung tidak pernah salah. Berpindah di Sekte Path, yang merupakan sekte luar dari Wudang. Hujan masih mengguyur hari itu tanpa henti. Salah satu junior Jin Yun menanyakan pendapatnya. Apakah menurut Jin Yun, Sekte Gunung Berbunga benar-benar akan melarikan diri malam ini, seperti yang dikatakan Master Sekte Path? Jin Yun menimpali. Itu ada kemungkinan, tapi orang dari Sekte Gunung Berbunga itu tidak akan melarikan diri, karena mereka pernah mendapatkan ketenaran yang tidak layak mereka dapatkan. Orang-orang yang pernah mendapatkan reputasi biasanya tidak terobsesi dengan itu. Tapi ketika orang mendapatkan terlalu banyak darinya, mereka akan menjadi terlalu sombong. Ia ragu, Chun Myung yang mendapatkan julukan naga suci Gunung Berbunga akan membuang namanya begitu saja. Lagi pula, jika dia melarikan diri karena telah memprovokasi Sekte Wudang, maka dia akan jadi bahan lelucon di Jianghu. Itu hanya berlaku untuk orang-orang terhormat, tapi mereka kelihatan gegabah dan tidak tahu malu. Jika itu masalahnya, Sekte Wudang hanya perlu memberi mereka pelajaran. Ia tidak menyalahkan Sekte Gunung Berbunga yang memiliki Chun Myung yang seterkenal itu di usia muda. Tapi bukanlah pekerjaan orang dewasa untuk menunjukkan padanya bagaimana realitas bekerja. Jin Yun mengingatkan juniornya untuk mereka tidak boleh melupakan tujuan Sekte Wudang mengirim mereka ke Jianghu. Junior Jin Yun tentu mengatakan tidak sekalipun dia tidak pernah melupakannya. Jin Yun menambahkan, ia tidak peduli tentang Sekte Bayangan Gunung Berbunga atau Sekte Gunung Berbunga itu sendiri. Meski ada satu orang yang mengganggunya, ia hanya perlu menyingkirkannya secepat mungkin. Saat semua telah berlalu, mereka akan bisa melampaui Shaolin dan menjadi sekte terkuat di dunia. Dalam hati Jin Yun bergumam alasan kenapa ia datang jauh-jauh ke Jianghu dan bahkan menciptakan sekte palsu yang dikenal sebagai Sekte Path adalah karena makam pedang. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, seluruh dunia akan berlutut pada Sekte Wudang. Hari berlalu keesokan harinya. Hari terlihat cerah, matahari bersinar terik. Chun Myung dan yang lainnya tengah santai di pavilion. Chun Myung terlihat lemas menggumamkan pertanyaan pada dirinya sendiri. Apakah ia terlalu banyak minum? Ia merasa tidak begitu enak. Yun Jong kesal dengan Chun Myung dan memakinya. Seharusnya Chun Myung mengadelikan dirinya sedikit. Ia tahu ini akan terjadi saat Chun Myung meminum langsung dari botol. Chun Myung tidak peduli dengan omelan itu dan terus menenggak minuman sembari mengatakan, tidak ada yang dapat ia lakukan, karena minuman itu terlalu enak. Yun Jong masih kesal berteriak, bagaimana bisa Chun Myung menenggak lebih banyak ketika mengatakan tidak merasa sehat. Chun Myung dengan ekspresi jelek di wajahnya meminta untuk Yun Jong tidak berteriak. Kepalanya berdenging karenanya. Jogul juga ikut bicara. Bagaimana Chun Myung masih minum ketika memiliki pertarungan yang menunggu di depan mata mereka? Chun Myung mengatakan bahwa ia hanya perlu menenangkan diri, sembari menutup hidungnya dan meniupkan nafasnya melalui telinga, hingga asap keluar dari telinga Chun Myung.
menyebabkan bau yang tidak sedap. Bau itu adalah bau minuman enak. Jogul protes atas tindakan Chun Myung, namun sekali lagi, Chun Myung tidak peduli. Baek Chun yang merupakan seniornya pun tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya menghela nafasnya dalam-dalam. Berpindah pada Wei Lin Sam, So Haeng menemui ayahnya melaporkan bahwa ia telah mengumpulkan semua anggota Sekte Bayangan Gunung Berbunga seperti yang telah Wei Lin Sam katakan dan mengunci semua gerbang. So Haeng mengatakan bahwa Sekte Wudang akan segera tiba. Bukankah mereka seharusnya bertarung bersama? Wei Lin Sam terdiam dan bergumam dalam hatinya. Sebenarnya, orang yang memprovokasi Sekte Wudang bukanlah Sekte Bayangan Gunung Berbunga, tapi Sekte Gunung Berbunga itu sendiri. Sekarang, karena ia dan Sekte Bayangan Gunung Berbunga telah menerima takdir, maka mereka tidak akan menderita banyak kerugian jika meninggalkan Nanyang tanpa bertarung. Di sisi lain, jika ia bertarung bersama, banyak anggota yang mungkin akan terluka. Wei Lin Sam menatap So Haeng putranya, karena ia dan So Haeng tidak mungkin pergi tanpa tidak terluka. Wei Lin Sam menanyakan pendapat So Haeng tentang apa yang harus mereka lakukan. Untuk sejenak, So Haeng tertegun karena ayahnya menanyakan pendapatnya dalam hal yang sebesar seperti itu. Yang awalnya ia ragu, kini mulai menunjukkan keseriusannya. Menurut So Haeng, tentu saja mereka harus bertarung bersama. Murid Sekte Gunung Berbunga adalah tamu di Sekte Bayangan Gunung Berbunga, dan Sekte Bayangan Gunung Berbunga adalah pemiliknya. Maka dari itu, sebagai pemilik, mereka tidak bisa tinggal diam saat melihat para tamu bertarung untuk mereka. Dan yang lebih penting adalah, Sekte Bayangan Gunung Berbunga adalah tempat di mana ia datang untuk menghormati ayahnya dan menghargai Sekte Bayangan Gunung Berbunga. Semua saat di mana Wei Lin Sam mendukung Sekte Gunung Berbunga dari jauh, dan kebanggaan yang Wei Lin Sam rasakan karena berhubungan dengan Gunung Berbunga tanpa menginginkan apapun sebagai imbalannya. Semua itu terjadi di Sekte Bayangan Gunung Berbunga. Mendengar kata-kata So Haeng membuat Wei Lin Sam terkejut dan terdiam untuk sesaat. Selanjutnya, ia membenarkan apa yang dikatakan oleh So Haeng. So Haeng mengatakan dengan semangat, mungkin mereka hanyalah sekte luar dari Gunung Berbunga, tapi mereka masih murid dari Sekte Gunung Berbunga. Bagaimana bisa mereka duduk diam saat teman murid mereka bertarung? Ia telah bertemu ketua Sekte Gunung Berbunga. Dia mengirim muridnya ke Nanyang. Tepat, Sekte Bayangan Gunung Berbunga berada untuk membantu tanpa keraguan sedikit pun. Mungkin, cara para murid Sekte Gunung Berbunga salah dalam menangani masalah ini. Tapi keinginan mereka untuk membantu Sekte Bayangan Gunung Berbunga itu jelas. So Haeng dengan yakin mengatakan, ia akan bertarung bersama, meski ia harus kehilangan hidupnya. Sekali lagi, mendengar kata-kata anaknya membuat Wei Lin Sam tertegun. Ia merasa malu pada dirinya sendiri. Meskipun itu adalah kata-kata yang biasanya ia katakan, tapi saat krisis ia malah menjauh. Namun So Haeng telah mengikuti semua yang ia ajarkan kepadanya. Setelah berpikir keras tentang semuanya, Wei Lin Sam meminta untuk Yeom Pyong membuka pintu utama mereka. Itu mengejutkan Yeom Pyong karena mendadak dan tiba-tiba. Wei Lin Sam meneruskan, untuk katakan pada murid lainnya, mereka yang ingin bertarung bisa tinggal, dan mereka yang tidak mau bisa pulang ke rumah mereka. Ia tidak akan menyalahkan siapapun yang memilih untuk meninggalkan Sekte Bayangan Gunung Berbunga. Jika sekte dapat bertahan, ia akan memanggil murid-murid kembali tanpa syarat. Pernyataan Wei Lin Sam semakin membuat Yeom Pyong terkejut. Karena itu, semakin membuat murid-murid tidak akan ada yang tinggal. Wei Lin Sam mengatakan tidak. Dirinya dan So Haeng akan tinggal. Ia akan bertarung membawa nama Sekte Gunung Berbunga. Mendengar keyakinan Wei Lin Sam, membuat Yeom Pyong terdiam menatapnya. Setelahnya, ia berpaling dan mengerti akan perintah dan melaksanakan. Yeom Pyong permisi untuk mengumumkan pada para murid. Sebelum Yeom Pyong benar-benar meninggalkan ruangan, Wei Lin Sam menanyakan, apa keputusan Yeom Pyong? Apakah Yeom Pyong akan tinggal? Dengan membuka pintu, Yeom Pyong mengatakan, ia tidak akan membawa nama Sekte Gunung Berbunga,
tapi ia akan membawa nama Sekte Bayangan Gunung Berbunga. Lalu diakhiri dengan senyuman. Kembali pada Chun Myung yang setengah terbaring dengan botol di tangannya. Ia benar-benar asik sendiri dengan minumannya. Menurutnya, itu adalah minuman terbaik yang pernah ia minum sebelumnya. Chun Myung juga merasa sedikit bosan. Ia menanyakan pada seniornya, kapan orang-orang Wudang itu akan tiba. Sudah terlalu siang, mereka belum datang. Yun Jong berteriak kesal mengatakan, bagaimana mereka tahu? Sedangkan Baek Chun hanya menghela nafasnya dalam-dalam memandang Chun Myung. Baek Chun, sebagai senior seharusnya ia yang mengendalikan situasinya. Namun karena dia lebih lemah daripada Chun Myung, ia tidak dapat berbuat apapun. Karena setiap kali ia bertanding dengan Chun Myung, bahkan ia tidak dapat menyentuh Chun Myung sama sekali. Itu adalah kenyataan dari hukum rimba, yang kuatlah yang mendominasi. Baek Chun kemudian mengatakan pada semuanya, meskipun ia tidak mengatakan apapun sehubungan dengan apa yang mereka lakukan sejauh ini, ia harus mengatakan jika situasi saat ini berbeda. Ketua sekte memberitahu mereka jika masalah ini akan menjadi suar yang membuat dunia tahu bahwa Sekte Gunung Berbunga melanjutkan kultivasinya di dunia luar. Pertarungan hari ini bukan hanya mereka. Yun Jong dan Jogul mengangguk tanda mengerti apa yang dikatakan oleh Baek Chun. Baek Chun melanjutkan, untuk mereka mengingat, mereka akan bertarung dengan nama Sekte Gunung Berbunga di punggung mereka. Murid-murid yang lain mengerti akan peringatan itu. Sebenarnya, itu bukanlah peringatan melainkan motivasi. Benar mereka saat ini telah membawa Sekte Gunung Berbunga di punggung mereka. Jadi tidak mungkin mereka akan membuat sekte yang telah memberikan kepercayaan pada mereka malu. Baek Chun kemudian menatap Chun Myung yang masih terkulai dengan botolnya. Baek Chun memanggil Chun Myung dengan ragu. Namun sebelum Baek Chun mengatakan apapun, Chun Myung telah melambaikan tangannya. Ia tahu apa yang akan ia lakukan. Ia akan bersikap santai pada mereka. Namun itu bukanlah kata-kata yang akan Baek Chun katakan. Ia meminta, jika Chun Myung akan bertarung, maka Chun Myung dapat bertarung habis-habisan. Membuat musuh dengan sekte Wudang, jika begitu, akan lebih baik melakukannya dengan habis-habisan. Chun Myung menatap Baek Chun dengan sedikit senang. Ia menyukai kata-kata Baek Chun, tapi ia mencoba untuk menggoda Baek Chun. Bukankah ketua sekte mengatakan untuk santai? Baek Chun merasa kesal dengan perkataan Chun Myung. Bukankah Chun Myung sendiri yang mengatakan akan menghancurkan kelapa mereka orang-orang Wudang sebelum ketua sekte naik sebagai dewa? Chun Myung tertawa girang, karena ia tidak sabar menunggu mengacaukan sekte Wudang. Tiba-tiba, Chun Myung berhenti ketika mendengar suara langkah kaki yang ramai. Ketika dia melirik dan melihatnya, di pintu gerbang, segerombolan murid Sekte Bayangan Gunung Berbunga keluar. Jogul dan yang lainnya juga melihatnya hanya terdiam. Tiba-tiba suara Wei Lin Sam terdengar mengatakan bahwa ia membuka gerbang sementara. Suara itu mengejutkan Baek Chun, spontan membuatnya menoleh. Mendapati Wei Lin Sam dan Soha yang mendekat, Wei Lin Sam mengatakan, mereka yang ingin pergi telah berlalu. Lagi pula ini adalah pertarungan yang tidak diinginkan. Chun Myung yang mendengar kata-kata Wei Lin Sam hanya terdiam. Wajahnya memerah karena minuman enak yang terus-menerus ia tenggak. Wei Lin Sam meneruskan, meskipun begitu, masih banyak murid yang tinggal. Chun Myung menyela mengatakan, karena sekte ini adalah sekte baik dan orang-orang baik. Sembari menatap ke arah murid Sekte Bayangan Gunung Berbunga yang tersisa, Chun Myung bergumam dengan mengenang masa lalu. Menurutnya, seperti di masa lalu Gunung Berbunga. Wei Lin Sam membungkuk mengatakan, ia tidak melakukan apa yang harus ia lakukan. Di tengah malam karena ia tidak dalam kondisi baik. Ia mengungkapkan rasa terima kasihnya pada Sekte Gunung Berbunga dengan tulus. Yang datang membantu di saat Sekte Bayangan Gunung Berbunga membutuhkan. Ia tidak tahu bagaimana akan berakhir hari ini. Tapi, ia akan memimpin dan bertarung bersama. Mendengar kata-kata tulus dan terkesan pasrah membuat Baek Chun meminta untuk Wei Lin Sam tidak mengatakannya. Ia dan yang lainnya hanya melakukan apa yang harus ia lakukan.
Wei Lin Sam menatap Baekhyun dan bergumam dalam hati. Ia mengerti sekarang. Ia mendengar jika Baekhyun adalah warrior yang hebat, dan kelihatannya dia hidup sesuai rumor yang beredar. Jika ia berada di tempat atau berada di posisi yang sama dengan Baekhyun, apakah ia akan membuat keputusan yang sama? Di tengah-tengah suasana yang haru itu, tiba-tiba Chun Myung menyela memuji Wei Lin Sam dengan riang. Ia benar-benar terkesan dengan Wei Lin Sam yang luar biasa. Sebagai orang yang menjaga kesetiaannya pada Sekte Gunung Berbunga selama 30 tahun, Wei Lin Sam benar-benar berbeda dengan yang lainnya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Chun Myung membuat Yunjong dan Jogul bergumam. Bukankah yang dikatakan Chun Myung hanya menyangkut tentang uang? Jogul membenarkannya. Itu sangat terlihat jelas. Chun Myung melanjutkan perkataannya. Wei Lin Sam dan yang lainnya tidak perlu terlibat dalam pertarungan. Tentu saja itu membuat Wei Lin Sam bingung menanyakan maksud Chun Myung. Dengan menenggak minumannya, Chun Myung menimpali bahwa sangat sulit untuk menjelaskannya, tapi Wei Lin Sam akan mengetahuinya saat melihatnya. Baru selesai mengatakannya, Chun Myung menoleh ke arah gerbang mengatakan, sepertinya yang mereka tunggu telah tiba. Chun Myung melihat ke arah gerbang yang sepi. Jogul dan Yunjong menatap ke arah yang sama dan mereka tidak menemukan siapapun di sana. Hanya ada angin berembus membawa debu. Tapi di luar gerbang, benar-benar terlihat para murid Sekte Wudang telah berjalan mendekati gerbang Sekte Bayangan Gunung Berbunga. Rombongan itu dipimpin oleh Jin Yun. Tatapan penuh dengan keseriusan ditampakkan di wajahnya. Seketika ia memerintahkan untuk rekan-rekannya menangkap orang-orang dari Sekte Gunung Berbunga, buat mereka tahu di mana tempat mereka. Para junior langsung bergerak menarik pedang mereka, melompat terbang untuk melewati gerbang tanpa mengetuk pintu. Mereka benar-benar tidak akan berbuat baik dan melakukan dengan paksa. Di dalam gerbang, Yunjong, Jogul, Yu Isol, dan Baekhyun telah bersiap untuk menerima sambutan dari murid Sekte Wudang. Baekhyun bergumam dan menggelengkan kepalanya ketika Chun Myung mengatakan bahwa mereka telah tiba. Dia masih belum merasakan apa-apa, tapi Chun Myung sepertinya telah memiliki seluruh situasi di dalam genggamannya. Setelahnya, Baekhyun mengatakan mereka telah tiba. Baekhyun, Yunjong, Jogul, dan Yu Iseol melangkah maju, meletakkan tangan mereka di pedang di pinggang mereka. Karena segala sesuatu yang perlu dikatakan telah didiskusikan, Wudang akan bergegas masuk. Murid-murid Sekte Wudang telah mendekati dan hampir melewati gerbang. Tapi tiba-tiba, Chun Myung yang sedari tadi duduk langsung bangkit, berdiri di belakang Baekhyun, yang telah siaga. Matanya menajam dan auranya menekan semua yang ada di sana. Chun Myung menarik tangan kanannya ke belakang, mengumpulkan chi dan memadat. Dengan segera ia mendorong ke depan. Karena hal itu, murid-murid Sekte Wudang yang tadi menerobos seketika terlempar dengan kecepatan 2 kali lipat dari yang mereka tuju. Keempat murid Gunung Berbunga merasakan ketegangan mereka menipis dan chi mereka menghilang seolah-olah sedang melarikan diri. Baekhyun terdiam. Ia tahu siapa yang dapat melakukan sampai sejauh itu sendirian jika bukan Chun Myung. Dengan lirikan pahit, Baekhyun bergumam, hajarlah mereka sesuka hatimu, dasar monster. Sedangkan Chun Myung bingung sendiri. Ia menggaruk pipinya dengan heran. Apakah ia harusnya membiarkan mereka masuk terlebih dahulu? Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Kembalinya Sekte Gunung Berbunga part ke-25. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana!